يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافض. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Al-Ustaz Muhammad Burhanuddin, dan semua para asatid, para sepuh, para kiai, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba al-kiram, saya sebetulnya sedang kurang sehat, biar panjang umur sehat walafiat. Maka insya Allah saya akan menyampaikan 1-2 patah kata. Karena saya sedang kurang sehat, saya minta semua yang hadir tenang, khusyuk, tidak ada yang berbicara, sehingga saya bisa menyampaikan dengan baik meskipun kondisinya sedang tidak baik, saudara. Saya mau tanya, kira-kira siap lanjut atau tidak? Kurang kompak, siap tenang, siap tertib, siap ngaji. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, nggak ada yang mengumpulkan kita pada malam hari ini kecuali rasa cinta kepada Rasulullah. Yang sholawat sedikit banget nih, sallu ala Nabi Muhammad. Biasain kalau disebut nama Nabi langsung lisan kita nyamber sholawat, saudara. Karena semakin baik iman kita, semakin nyamber lisan kita kalau disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, nggak ada yang mengumpulkan kita pada malam hari ini kecuali rasa cinta kepada Rasulullah. Kita kumpul malam hari ini bukan karena uang, betul? Kita kumpul malam hari ini bukan karena mencari pujian, betul? Kita kumpul pada malam hari ini bukan karena makanan, betul? Tapi kita kumpul pada malam hari ini, nggak ada yang mengumpulkan kita kecuali rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, rasa cinta ini yang akan kita jadikan modal untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, saudara. Makanya dulu sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kiamat itu kapan ya Rasulullah? Datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa jawab Nabi saudara? Mada ada talaha. Kamu nanya-nanya kiamat sudah nyiapkan apa? Amal apa yang sudah kamu siapkan? Pahala apa yang akan kamu bawa nanti untuk hari kiamat saudara? Orang itu jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya banyak sholat ya Rasulullah. Aku tidak banyak puasa ya Rasulullah. Aku tidak punya banyak sedekah ya Rasulullah. Illa annani uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya saudara. Nabi begitu mendengar jawaban orang tadi Pak, Nabi ngasih jawaban. Jawaban Nabi kabar gembira. Bukan hanya untuk penanya, tapi kabar gembira untuk kita sampai akhir zaman saudara. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabtah. Anta ma'aman ahbabtah. Kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Sahabat Anas bin Malik begitu mendengar jawaban Nabi tersebut, apa kata sahabat Anas bin Malik? Ma farihna ba'da al-Islam farahna biqauli Rasulillah anta ma'aman ahbabtah. Setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya kami mendengar perkataan Rasulullah, anta ma'aman ahbabtah. Kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Karenanya sudah malam hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta kepada Rasulullah. Maka kita minta sama Allah berkat malam hari ini kita kumpul karena cinta Nabi. Besok mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Tapi cinta nggak akan diterima oleh Allah tanpa ketulusan, saudara. Betul? Kalau sekedar cinta dengan kata-kata, kalau cuma modal bacot doang, saudara, anak kecil pun cinta monyet juga bisa, saudara. Betul atau tidak? Cinta tanpa bukti, cinta palsu, betul? Ini banyak orang perempuan yang hadir di sini, Bu. Yang hadir ibu-ibu ribuan, yang jawab cuma 10, jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Coba jawab akhwat, ibu-ibu semuanya jawab. Cinta tanpa bukti palsu atau tidak? Palsu atau tidak? Gombal atau tidak? Dusta atau tidak? PHP sakit atau kagak? Sakitnya di mana? Kelihatan korban PHP saya. Palsu cinta tanpa bukti, saudara, betul? Nggak ada artinya cinta tanpa bukti. Nggak ada artinya cinta tanpa ketulusan. Walisidqil mahabbah alamat. Ketulusan cinta punya banyak tanda-tanda, saudara. Di antara, kalau saya sebutkan satu persatu nggak akan selesai. Saking banyaknya tanda-tanda ketulusan cinta kepada Rasulullah. Tapi di antara tanda yang paling penting yang menunjukkan ketulusan cinta kepada Rasulullah, al-ihtimam wal-i'tina bi ummati sayyidina Muhammad. Perhatian, saudara. Perhatian, peduli kepada umatnya Nabi. Itu tanda bukti ketulusan cintamu kepada Nabi. Semakin peduli kepada umatnya Nabi, berarti semakin tinggi cintanya kepada Nabi, saudara. Semakin perhatian kepada umatnya Nabi, berarti semakin tinggi cintanya kepada Nabi. Perhatian dalam urusan apa, Habib? Dalam segala urusan yang perhatian yang berkaitan dengan umat. Di antaranya janib da'awi, perhatian dengan urusan dakwah umatnya Nabi Muhammad. Saudara, kita senang kalau melihat acara maulid ramai seperti ini, betul? Di mana-mana acara maulid ramai, alhamdulillah. Di mana-mana tablik akbar ramai, alhamdulillah. Di mana-mana haul para wali ramai, alhamdulillah. Saya mau tanya, maulid, tablik akbar, haul dan acara-acara keagamaan ramai, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bersyukur atau tidak? Alhamdulillah. Tapi pernahkah kita berpikir, saudara, dari 200 juta lebih umat Islam di Indonesia, yang ngaji berapa persen, saudara?
Sebab umat nggak akan baik kecuali kalau ngaji. Entah ngaji di madrasah, entah ngaji di madin, entah ngaji di ma'had pesantren, entah ngaji di majelis, saudara. Pokoknya ngaji. Berapa persen yang ngaji? Sebab ngaji ini fardu ain. Dosa kalau ada umat Islam yang ngaji, nggak belajar ilmu agama. Kita lihat ramai di mana-mana haul, maulid, tapi pertanyaannya jangan sampai ini keramaian bikin kita tertipu. Berapa persen yang ngaji di Indonesia? Ada yang bikin survei. Survei ini disampaikan kepada guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Maharun, Rektor Universitas Islam Internasional Darul Wa Dakwah Bangil Pasuruan. Saya alumni situ, Habib Bahar alumni situ, Dalua panggil Pasuruan. Kami satu alma mater, saudara. Beliau menceritakan kepada kami ada orang yang bikin survei. Isi surveinya apa? Ngecek tadi tuh. Di antara umat Islam Indonesia yang 200 juta lebih ini, yang ngaji berapa persen? Begitu dicek, saudara, hasil surveinya dengan metode yang otoritatif, disebar sampelnya di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Hasilnya mencengangkan. Yang ngaji, yang belajar sama ulama, yang belajar sama habaib kiai, tidak sampai 20%, saudara. Inna lillahi. Sisanya 80% lagi PR siapa kalau bukan PR kita, saudara? Tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab kita? Para habaib, ulama, kiai, santri, dan Anda yang Allah kasih kenikmatan duduk di majelisnya para ulama. Kita bertanggung jawab terhadap yang 80%, saudara. Makanya saya pernah sedih luar biasa. Saya pernah menangis gara-gara lihat satu video, saudara. Eksperimen sosial, penelitian sosial dengan video di YouTube. Diwawancara beberapa anak-anak pakai baju putih abu-abu, Pak Bu. Anak-anak SMA pakai baju putih abu-abu, saudara. Pakai jilbab. Saya nggak tahu ini di aliyah atau di SMA negeri. Intinya pakai jilbab. Pakai baju putih abu-abu, tangan panjang, pakai jilbab. Saya nggak tahu apa di aliyah atau di negeri, saudara. Diajukan 2 pertanyaan kepada anak-anak perempuan ini. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Itu yang ditanya semuanya jawab kompak. Langsung ada yang jawab. Atta Halilintar, Ria Ricis, siapa lagi? Rans Entertain, kawan gua daripada lo. Deddy Kobuzer, Tanboy Kun yang makannya banyak. Semuanya bisa jawab, saudara. Lancar begitu dijawab pertanyaan pertama, saudara. Semuanya yang di video tersebut bisa jawab. Pindah ke pertanyaan kedua. Orangnya masih sama. Perempuan-perempuan, anak-anak muda tadi yang pakai putih abu-abu dan pakai jilbab. Pertanyaan kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Berapa rukun Islam dan sebutkan. Begitu pindah ke pertanyaan yang kedua ini, saudara, mulai mukanya pada pasang muka bego, saudara. Ada yang jawab rukun Islam 6. Ada yang jawab 5. Sebutkan. Pertama, iman kepada Allah. Ada yang begitu nyebutkan 5, disebutkan 2, bisa 3-nya, sisanya nggak tahu. Inna lillahi. Ini yang pakai jilbab, bagaimana yang nggak pakai jilbab? Ini baru ditanya rukun Islam. Bagaimana kalau ditanya syarat sah sholat, syarat wajibnya sholat, syarat sahnya wudu, syarat tayammum, syarat sah Jumatan? Bagaimana kalau ditanya yang detail-detail? Ini PR kita, saudara. Saya menangis lihat video ini. Kenapa saya menangis? Saya takut ditanya oleh Allah. Hanif Al-Atas, kau Allah berikan kesempatan mondok, kau Allah berikan kesempatan berdakwah, tapi kau lalai. Kenapa masih bisa ada yang seperti ini di zaman sekarang? Saudara, mereka-mereka anak-anak pang yang tato-tato, saudara. Mereka-mereka yang tenggelam dalam dunia narkoba. Mereka-mereka yang mabuk-mabukan. Mereka-mereka yang ada di diskotik, di tempat pelacuran. Mereka-mereka yang muslim. Mereka umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kewajiban mereka buat kita buat ngajak mereka, saudara. Mereka juga berhak buat kenal Islam sebagaimana kita kenal Islam di tempat ini, saudara. Kewajiban kita ngajak mereka. Habib, mereka nggak mau. Mereka bukan nggak mau. Kadang-kadang mereka nggak ada yang ngajak. Habib, mereka enggan. Mereka enggan. Mereka tidak ada yang menyentuh. Begitu mereka disentuh, begitu mereka diajak, mereka akan mau, saudara. Mereka akan ikut, saudara. Saya ini pengalaman, Pak Bu. Saya pernah mondok 1 tahun di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada yang mau mondok di pondok Bareskrim Mabes Polri? Ada yang mau daftar? Penjara, Bu, penjara. Alhamdulillah. 1 kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kami ditaruh, diletakkan di blok penjara narkoba. Jadi 1 blok itu semuanya tahanan narkoba. Cuma saya, Habib Rizik dan Ustadz Sobri yang bukan tahanan narkoba tapi ditaruh di blok tersebut, saudara. 1 blok itu ada musola, saudara. Ini blok tahanan narkoba, bukan polsek, bukan polres yang kelasnya ecek-ecek, saudara. Ini kelasnya kelas Mabes Polri. Vonisnya rata-rata anak narkoba tuh ada yang seumur hidup, ada yang vonis mati, ada yang vonis 20 tahun, ada yang vonis 15 tahun, ada yang vonis 13 tahun, rata-rata di atas 10 tahun vonisnya, saudara. Mereka mengatakan kepada kami, Habib, kami seumur hidup nggak sholat, Habib. Habib, kami seumur hidup nggak puasa di bulan Ramadan, Habib. Habib, kami nggak kenal alif bakta, Habib. Habib, kami seumur hidup nggak pernah nginjak majelis taklim, Habib. Begitu Habib Rizik masuk penjara, saya dan Ustadz Sobri menemani di penjara bersama beliau, saudara. Kita didik mereka pelan-pelan. Apa yang terjadi, saudara? Habib Rizik setiap habis subuh ngajar tasawuf. Ustadz Sobri setiap habis subuh, habis asar ngajar hadis. Saya setiap habis maghrib mimpin pembacaan ratib sekaligus ngajar fikih, saudara. Jam 9 malam kita buatkan pengajian Iqra. Mereka tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Al-Quran, kita berdayakan untuk mengajar Iqra, saudara, supaya ada kegiatan. Hasilnya apa, saudara? Mereka yang tadinya nggak sholat 5 waktu, luar biasa, berubah total. Jamaahnya tidak tinggal, bahkan tahajudnya lebih rajin dari ustadznya, saudara. Nangis mereka, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, yang tadinya mereka nggak sholat Ramadannya full. Bahkan sebagian di antara mereka kalau Ramadan sampai tadarusan setiap 6 hari sekali hatam, saudara. Bahkan lanjut puasa Syawal sebagian. Setelah Syawal lanjut puasa Senin Kamis. Luar biasa. Mereka bukannya tidak mau, kadang-kadang tidak ada yang merangkul. Itu PR kita, saudara. Betul? Betul? Bahkan ada yang lucu. Ada 1 tahanan dari Jakarta, vonisnya 13 tahun, saya nggak sebutkan lah namanya. Masuk ke dalam penjara belum bisa baca Iqra 1 pun belum bisa. Akhirnya dia fokus belajar, 3 bulan hatam Iqra, masuk baca Quran. Alhamdulillah. Begitu 3 bulan hatam Iqra, masuk baca Al-Quran, bisa ikut tadarus, dia cari cara, dia telepon orang tuanya, saudara. Berhasil dia telepon ibunya, dia sampaikan, Ibu, Alhamdulillah, saya sudah bisa baca Al-Quran, Bu, sekarang. Saya sudah ikut tadarus, Alhamdulillah. Ibunya, Bu, begitu dengar kabar anaknya sudah bisa baca Al-Quran, gembira luar biasa ibunya. Apa kata ibunya? Nak, ibu senang luar biasa. Ibu bersyukur. Kenapa nggak dari dulu aja kamu di penjara, nah? Artinya apa? Mereka bukannya tidak mau, kadang-kadang tidak ada yang merang. Kadang-kadang baru duduk di masjid, gara-gara ada tatonya diusir, dipikir mau nyolong, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kadang-kadang baru duduk di majelis, gara-gara ada tatonya dicurigain. Bagaimana dia mau kenal Rasulullah? Bagaimana dia mau kenal Allah? Kalau begitu mendekat ke majelis, mendekat ke masjid, diusir, dijauhkan. Ini umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak?
Faham atau tidak? Alhamdulillah. Karenanya catat omongan saya baik-baik, saudara. Cinta kepada Nabi bukan sekedar hanya hadir maulid. Hadir maulid bagus, sholawatan bagus, tapi ada yang lebih dari itu, saudara. Apa yang lebih dari itu? Al-ihtimam bil janib ad-da'wi. Perhatian dengan dakwahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semakin tinggi perhatianmu, semakin besar cintamu kepada Nabi. Semakin besar cintamu kepada Nabi, maka kemungkinannya semakin besar kau kumpul di sorga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saudara, keluar dari tempat ini tumbuhkan semangat berdakwah, saudara. Habib, saya nggak bisa pidato. Habib, siapa yang mengundang saya? Saudara, dakwah nggak harus di mimbar seperti saya, enggak. Dakwah nggak harus di atas podium. Dakwah nggak harus pidato. Dakwah nggak harus ngajar di majelis. Dakwah nggak harus baca kitab. Itu salah satu bentuk dakwah, saudara. Anda nyuruh orang yang makan tangan kiri dengan makan tangan kanan Anda suruh, itu sudah dakwah, saudara. Ada orang tidak sholat, Anda suruh sholat, itu sudah dakwah. Bahkan di majelis ini ada yang gelar karpet, ada yang jadi tim khidmah, ada yang nyapu, ada yang jadi tim keamanan. Mereka sudah menjadi bagian daripada dakwah, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Anda boleh nggak punya ilmu, Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anak muda yang ada di depan saya. Anda mungkin bisa tidak punya ilmu. Anda mungkin bukan ulama, tapi nggak ada alasan untuk tidak menjadi duta-duta dakwah. Kenapa? Karena di tangan Anda ada HP, di tangan Anda ada handphone. Anda bisa nge-share, Anda bisa klik, Anda bisa membagikan, Anda bisa menyebarkan. Kalau Anda belum bisa menyampaikan ilmu, maka jadilah penyebar-penyebar ilmu. Jadilah penyebar-penyebar dakwah, bukannya jadi penyebar konten-konten yang tidak jelas. Betul? Betul? Jangan yang disebarin konten kamu bertanya, kamu tanya-tanya. Nggak jelas, betul? Betul. Sebarkan ceramahnya ulama, sebarkan ilmunya ulama, sebarkan sholawatan, share di Twitter, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, sampaikan di grup-grup, pasang status. Jangan takut dituduh soalim, saudara. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang mengambil manfaat dari status kita, saudara. Barangkali ada orang yang sadar tiba-tiba gara-gara baca status Anda masuk ke dalam hatinya, pasangkan, ikhlaskan ya, maka dia menjadi berubah. Anda mendapat pahalanya. Anda jadi bagian dari duta dakwah, saudara. Karena handphone ini sekarang luar biasa. Saya ceramah di tempat ini, yang hadir paling cuma 2.000 orang. Tapi kalau disebarkan di mana-mana, saudara, bisa menembus ke jutaan kepala, bisa masuk ke jutaan telinga. Orang sekarang, Pak, 24 jam yang dipegang HP, betul? Maka kita kejar dakwah di mana tempat mereka paling banyak, kita kejar dakwah di situ. Di mana mereka paling banyak kumpul sekarang? Di handphone, saudara. Pagi, siang, sore, malam yang dipegang handphone. Anda bayangkan, mau ngaji sebulan 5 hari sekalipun, setiap malam ngaji, tapi kalau setiap saat yang dipegang handphone, ngaji 1 jam, 20 jam yang dihadapi handphone, 15 jam, 10 jam yang dihadapi handphone. Kalau isinya negatif, bagaimana pengaruh positif mau sampai kepadanya, saudara? Sebarkan dakwah. Jadikan setiap orang yang buka WhatsApp, buka WA, buka YouTube, yang dilihat ajarannya Nabi Muhammad, yang dilihat perjuangannya Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat trending topik di YouTube setiap hari, apa isinya? Lagu, konten gak bermanfaat, isinya hal-hal yang maksiat, isinya hal-hal yang gak ada gunanya buat agama akhirat kita, saudara. Padahal kita ratusan juta umat Islam. Kemana? Kok nggak ada hadis Nabi yang trending topik di Indonesia? Kenapa nggak ada ilmu agama yang jadi trending topik? Kemana kita duta-duta dakwah, saudara? Makanya sampai sini saya mau tanya, siap kita jadi duta-duta dakwah? Orang kompak siap jadi pejuang dakwah? Siap jadi pejuang amar ma'ruf nahi munkar? Siap jadi pasukan cyber Islam?
siap sebarkan dakwah, siap perhatian dengan umatnya Nabi. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Karenanya saudara, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk sampaikan Islam, saudara. Jangan pernah berhenti untuk sampaikan daripada dakwah. Jangan pernah berhenti sampaikan ajaran Nabi Muhammad. Jangan pernah berhenti sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak peduli saudara, apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak akan mundur untuk terus lanjutkan perjuangan saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap lanjutkan perjuangan dakwah, siap lanjutkan perjuangan Hizbah, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir kita baca sholawat dengan niat, mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ayo sama-sama nanti sambil baca sholawat ada yang keliling, ada yang keliling, kita galang dana buat bantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Setuju? Di sana Bu Pak, saat ini korban yang meninggal dunia lebih dari 600 orang saudara. Belum yang luka-luka, yang rumahnya hancur ribuan orang, yang ngungsi lebih dari 100.000 orang saudara. Ibu-ibu bapak bayangkan kalau udah ngungsi seperti itu, mau makan susah di tenda, mau air bersih susah, mau kamar mandi susah, mau masak susah, mau kerja susah. Ini tanggung jawab kita bersama, perhatian kepada umatnya Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya jawab yang kompak. Siap bantu saudara-saudara kita yang di Cianjur? Siap tunjukkan cinta kepada umatnya Rasulullah? Takbir. Ayo sama-sama sambil baca sholawat, ada yang keliling tapi saya pengen sholawatnya yang kompak. Siap goncangkan Tangerang dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya katakan manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. Siap? Siap? Ayo hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Maulaya sholli wa sallim. Backing vokal nggak usah, nanti kalau disuruh baru. Bika khairil khalqiku. Semua suaranya. Maulaya sholli. Manusia idolaku, manusia panutanku. Sallallahu alaihi maulaya sholli. Ya Allah. Manusia yang sempurna, manusia termulia, Maulaya sholli wa sallim.
Semuanya saya mau tanya, mau nggak dapat syafaatnya Nabi? Mau kumpul sama Nabi? Semua angkat tangannya, semua angkat tangannya, semua. Ku harap syafaatmu, ku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua yang hadir saya mau tanya, mau nggak dikabul hajatnya? Mau diampuni dosanya? Mau diangkat derajatnya? Semua angkat tangannya, tawassul sama Nabi, keluarkan suaranya semua, keluarkan suara. Ya Rabbi bil Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi bil al-karami maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Hada matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi. Semua angkat tangan, panggil Ya Habibana laka syafaat Ya Rasulullah Ya Nabi Ya Nabi Sallallahu alaihi صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat supaya dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Jangan ada yang bersuara, minta masing-masing sama Allah. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى الوالد عبد الرحمن مر العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم ومشايخ المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan ada yang bergerak dulu, kita baca talqin dzikir semuanya ikut la ilaha illallah setelah saya. Mudah-mudahan baca dari dalam hati, insyaallah kita semua husnul khatimah. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma